nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Wa dan sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ini hadis ya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap manusia itu dimudahkan lima khuliqalahu terhadap apa yang dia diciptakan pada sesuatu itu. Ini hadis lengkapnya, ini hadis sahih ya, yang dimuat di dalam ini ringkasan yang ada di sini, itu ringkasan hadis sahih, ringkasannya. Hadis lengkapnya adalah i'malu, beramallah kamu sekalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap orang itu muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu terhadap apa yang dia diciptakan untuknya, untuk sesuatu itu. Faman khuliqa sa'idan, barang siapa yang diciptakan sebagai orang yang bahagia, yang akan menjadi orang bahagia, ya'malu, maka dia akan beramal amala ahli sa'adah. Dia akan beramal dengan amal-amal orang-orang yang bahagia. Waman khuliqa syaqaya, dan barang siapa yang diciptakan menjadi ahli celaka, ya'malu amala ahlas syaqa, maka dia akan beramal dengan amal-amal ahli celaka. Jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada umatnya bahwa beramallah kamu sekalian, ayo semuanya beramal. Nanti akan terlihat amal kalian itu seperti apa. Nanti akan terlihat amal kalian itu seperti apa. Apakah amal kalian itu baik atau amal kalian itu buruk. Dan eh, orang yang diciptakan oleh Allah itu nanti sebagai orang yang ahli, yang bahagia. Ya, diciptakan oleh Allah itu sebagai orang yang bahagia, yang selamat, itu dia akan beramal dengan amal-amalnya ahli kebahagiaan, yaitu amal-amalnya orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dia akan beribadah. Amalnya itu akan menjadikan amalnya, dia akan melakukan amal-amal ibadah. Kalau dia itu diciptakan sebagai orang yang berbahagia. Tetapi jika orang itu diciptakan sebagai orang yang celaka, gitu, nantinya, maka akan terlihat dari amalnya. Dia akan melakukan amal-amal maksiat. Kalau yang akan selamat dan bahagia, dia akan melakukan amal-amal ibadah, ketaatan kepada Allah. Dan kalau melakukan amal-amal maksiat, dia kalau diciptakan sebagai orang yang celaka, itu akan melakukan amal-amal maksiat. Gitu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surat Al-Lail ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa adapun orang yang beramal
yang memberi sedekah dan bertakwa, gitu. Wasoddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap amal-amal kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan untuk eh, akan dimudahkan terhadap kemudahan. Artinya dia akan dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang kikir, wastagna, dan dia itu merasa tidak butuh, jadi merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan terhadap kebaikan, berarti dia itu berbuat maksiat gitu ya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan terhadap kesulitan. Jadi dia mudah untuk berbuat maksiat. Kesulitan itu bisa diartikan dengan maksiat. Gitu. Dia akan dimudahkan berbuat maksiat. Dan orang yang suka bersedekah, bertakwa, dan membenarkan terhadap kebenaran, kebaikan, maka dia akan dimudahkan terhadap ibadah. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap manusia itu dimudahkan terhadap apa yang tujuan dia diciptakan gitu. Terhadap sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu. Ini termasuk kalam eh, apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk jawamiul kalam. Artinya perkataan, ucapan yang mencakup banyak banyak hal. Itu memang suatu keistimewaan Rasulullah SAW di dalam bersabda. Kalau bersabda itu ucapannya itu banyak mencakup terhadap segala sesuatu. Walihada, dan untuk hadis ini, maqadikh talafas salafu fiha, telah berselisih pendapat, gitu. Telah berbeda pendapat para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, kata musonib, itu berbeda pendapat pihak di dalam maksud dari hadis ini. Hal hadzal khuluq, hal hadzal khuluqu, apakah akhlak yang baik itu? Apakah akhlak yang baik itu jibillatun, itu bakat, au muktasabatun, atau hasil usaha? Para ulama salaf, para ulama terdahulu berbeda pendapat. Apakah akhlak yang baik itu sudah merupakan watak atau bakat seseorang, atau au muktasibatan, au jibillatan, au muktasibatan, sebagai bakat atau sebagai hasil usaha. Fahaka, fahaka, maka telah menghikayatkan siapa At-Tabari, Imam Tabari. Imam Tabari ini eh, namanya, dia seorang mufasir, namanya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Imam Tabari telah menghikayatkan, telah menceritakan anba di salaf, dari sebagian para ulama salaf, ulama terdahulu, annal khuluqal hasani, annal khuluqal hasana, sesungguhnya akhlak yang baik itu jibillatun, itu bakat bakat manusia, wa gharizatun, dan merupakan naluri, bakat dan naluri yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil abdi, pada seorang hamba. Jadi akhlak yang baik itu, kata Imam Tabari, itu merupakan bakat manusia sebetulnya. Wa gharizatun, dan naluri manusia. Naluri manusia itu adalah baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tanahada au tanasara bima syiatihima. Setiap
bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrah. Fitrah itu dalam keadaan suci, bersih. Tanah hada atau tanah soro, mau dijadikan Yahudi atau mau dijadikan Nasrani, bima syiatihima, tergantung pembelajaran dari kedua orang tuanya. Jadi manusia itu fitrahnya, ya, karakter dasar manusia itu adalah suci, bersih. Jadi karakter manusia yang sesungguhnya itu adalah bersih. Sebab Nabi Adam alaihi salam itu kan disimpan di surga. Jadi keturunan Nabi Adam itu adalah keturunan surga semuanya. Jadi manusia itu adalah keturunan surga. Dan kampung kita juga adalah surga sebetulnya, kampung halaman kita. Kita ini tadi sedang terusir di dunia ini, itu ya, sedang mengembara di dunia ini, dan nanti akan kembali ke surga. Itu akan kembali ke surga, ke kampung halaman. Artinya maksudnya seluruh manusia itu nalurinya ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu di surga. Artinya seluruh manusia itu pada naluriahnya itu adalah baik. Ya. Jadi akhlak-akhlak yang baik itu adalah merupakan bakat, karakter, dan naluri yang ada pada seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada prakteknya itu tergantung pembelajaran, lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Wahakahu an Abdullah ibn Mas'ud. Wahakahu dan Syekh Tobari, Imam Tobari juga telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud wal Hasan, dan telah meriwayatkan juga dari Syekh Tobari dari Syekh Hasan Basri. Jadi Syekh Tobari ini meriwayatkan dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud dan dari tabiin, ya, tabiin atau tabiin Syekh Hasan Basri. Dari ulama salaf yaitu yang dihikayatkannya itu dari Syekh Hasan Basri, ya. Abdullah bin Mas'ud dan Syekh Hasan Basri. Abdullah bin Mas'ud sahabat. Wabihi, dan untuk itu qala berkata, huwa, itulah yang dikatakannya. Jadi dari kedua ulama salaf ini, sahabat dan tabiin atau tabiin, ya, saya belum tahu ininya, apa kedudukan Syekh Hasan Basri ini. Pokoknya ini diriwayatkan oleh Imam Tobari bahwa akhlak yang baik itu adalah merupakan karakter, merupakan bakat, ya, bakat dan naluri yang disimpan oleh Allah pada seorang hamba. Setiap hamba itu, setiap manusia itu nalurinya naluri kebaikan. Wassawabu, dan bermula yang tepat, yang benar itu ma'asalnahu, yaitu ma'asalnahu, yang telah aku jadikan, yang telah aku jadikan sebagai pokok, gitu ya. Bahwa sesuatu itu, bahwa akhlak yang baik itu adalah jibillatun, itu adalah bakat, ghairu muktasabatin, bukan hasil usaha. Jadi sudah ada, sudah tersimpan di dalam diri manusia bahwa manusia itu cenderung kepada fitrah, sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW. Waqad ruwiya, dan telah waqad rawa, dan telah meriwayatkan siapa Sa'dun, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kullul khilali, setiap sifat itu yutba'u, dicatat, ditancapkan, dijadikan tabiat alaiha, pada akhlak, pada sifat-sifat itu dicatatkan pada akhlak-akhlak itu, siapa? Al mukminu, orang-orang yang orang-orang yang mukmin. Artinya bahwa sifat-sifat itu telah, semua sifat itu telah dijadikan tabiat, dicatatkan sebagai tabiat pada orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu memiliki semua sifat-sifat illal khiyanata wal kidba, kecuali khianat dan eh, dusta. Jadi orang mukmin itu, pada orang mukmin, kalau orang mukmin itu sudah, kalau seseorang itu sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan memiliki seluruh sifat kecuali khianat dan dusta. Artinya pada tabiat seorang yang beriman, tabiatnya itu tidak akan memiliki tabiat khianat dan dusta. Ini tabiat ya. Adapun prakteknya, nah, itu bisa lain karena bisa tergantung kepada keadaan gitu. Karena seorang yang beriman itu ya tidak mungkin khianat. Khianat itu kan lawan dari amanah. Itu amanah itu bisa dipercaya. Jadi orang yang beriman dia itu ya akan, dengan keimanannya sesungguhnya dia itu bisa dipercaya gitu. Dan tidak akan khianat kalau dia berpegang kepada keimanannya. Selama dia berpegang kepada keimanannya, dia tidak akan khianat. Dan dia juga tidak akan dusta selama berpegang kepada keimanannya. Karena dusta itu ya bukan sifat orang mukmin. Mukmin itu kan dari amanah, beriman, atau juga dari amin, jujur gitu ya. Jadi kalau dia berpegang kepada keimanannya, maka dua sifat ini yaitu khianat dan dusta itu eh, tidak akan dia lakukan. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah berkata sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an fi hadisi, di dalam hadisnya, wal jur'atu, maksudnya di sini fi hadisi itu eh, di dalam hadis, di dalam perkataannya ya, di dalam perkataannya, wal jur'atu wal jubnu goro izu yado'uhallahu haitsu yasha. Bermula wal jur'atu, bermula keberanian, wal jubnu dan pengecut, penakut. Berani lawannya penakut. Bermula berani dan takut, bermula pemberani dan penakut, itu goro izu, naluri yang diletakkan ya dohallahu, yang diletakkan eh, naluri itu oleh Allah Subhanahu wa taala, haitsu yasha, kapanpun Allah menghendakinya. Jadi setiap orang ini memiliki sifat pemberani dan sifat penakut gitu. Itu merupakan naluri yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendak Allah. Kadang dia berani, kadang dia takut. Wa hadzal akhlaqul mahmudah,
Wa hadzihil akhlaqul mahmudatu, dan bermula ini akhlak-akhlak yang terpuji. Wal khisalul jamilatu, dan sifat-sifat yang baik-baik itu kasiratun banyak sekali. Jadi akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang bagus itu banyak sekali. Walakinna, akan tetapinya kami, nazguru, kami menyebutkan, kami akan menyebutkan, walakinna, tetapinya kami, nazguru, kami akan menyebutkan usulaha, kepada pokok-pokoknya akhlakul mahmudah wal khisalul jamilah, wa nusyiru ila jami'iha, dan aku akan menunjukkan kepada eh, kepada semuanya. Jadi aku akan menunjukkan pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya gitu ya. Semuanya aku akan tunjukkan. Karena eh, wanuhakkiku waspahu sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan mentahkik kepada sifatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW biha, pada akhlakul mahmudah wal khisalul jamilah. Aku akan mentahkik, menceritakan, memberitahukan sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad SAW pada akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang baik, insya Allah Ta'ala. Jadi akan Musonib akan menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya yang terpuji, yang baik. Ini akan dijelaskan karena memang tujuan kitab ini dibuat itu ya, salah satunya yaitu untuk menjelaskan akhlak kepribadian Kangjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, sebagaimana telah disampaikan di dalam pasal ini yang kemarin. Itu Rasulullah SAW diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terbaik. Itu akhlak-akhlak yang baik disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak yang sempurna. Tidak mungkin bisa menyempurnakan kalau tidak sempurna lebih dulu. Jadi akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang sempurna, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang harus kita jadikan sebagai pola di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ini pasal yang baru, yang pokok bahasannya baru. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.